Harusnya Kang Oke tuh ada di buku pelajaran anak-anak SD Subang gitu. Wah, itu ada 100 orang pemuda Indonesia yang pernah mengukir sejarah di dunia internasional, dan di situ ada beberapa orang Subang termasuk saya. Seni rupa Seni sih saya rupa, cuma desain interior. bukan, saya Bukan ya? justru bukan. Berarti Panji salah tuh. Terus gitu ada lomba juga di Amerika, World Yo-Yo Contest. Saya nggak bisa ikutan karena Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lupus Tonyo Channel. Kali ini kita sudah berada di Lagas Cafe ya, ditemani oleh di sebelah saya sudah ada tokoh Subang ya, tokoh seni lah bisa dibilang. Ini ada Kang Oke Rosgana. Oke, selamat Ya. datang. Kok selamat datang sih? Izinkan saya membacakan biodata singkatnya nih, Kang Wih, Oke siap. ya. Mangga. Biasa dipanggil Kang Oke ya. Terus lahir di Bandung 20 Oktober 1975. Anjir, apal euy. Betul ya? Riset heula. Saya lihat Kaskus. Oh iya, saya kasus ya. Ada di Kaskus. Ngomong-ngomong, sebelum kita mulai kita udah tes swab dulu ya. Alhamdulillah negatif, Alhamdulillah negatif saya. kemarin, alhamdulillah sama. Alhamdulillah Di ya. Dinkes kemarin tes dulu. Iya. Berarti buka aja gitu. Ya, saya udah buka nih. Oke, Kang Oke. siap. Jadi sehat ya, alhamdulillah, Kang Oke ya. Alhamdulillah, Kang Lupus Tonyo, Kang Frank. Kang Frank Kang aja lah. Frank, Kang Frank. Ini cuma nama channel aja. Mudah-mudahan sehat terus kita ya. Iya, alhamdulillah nih, Kang Oke. Di sini udah ada display yoyo ya. Karena beliau juga nanti akan menceritakan kenapa ada display yoyo di sini nih, banyak banget. Mau jualan? Mau jualan nih. Ini mantep-mantep sih, tapi kita sebelum ke situ nanti kita bahas satu persatu ya, bertahap. Jadi kita hari ini podcast santai aja, oke. Santai ya. Santai, Ini flow aja lah, flow. Iya, let it flow lah ya. Let it flow Let it gitu, flow. mantep ya. Ini sebenarnya saya malu banget sih, beliau ini sibuk sebenarnya, Enggak lah, santai saya mah. nyempetin. Terus tadi ada beberapa trouble ya kan, ya yang bisa diatasi lah, alhamdulillah. Asik ya. Nih, saya udah riset nih Kang, Wah, karena mantap. ini podcast pertama saya menggunakan alat-alat yang lumayan sudah dipersiapkan lah, tapi ada yang lupa beberapa. Mohon maaf nih, Kang Keren, Oke. keren. Wah, saya tersanjung banget nih Kang Frank. Apa? Soalnya naon baru podcast saya yang masuk. Wah, Sejarah. saya yang Sejarah bangga ini Kang. Saya masuk ke podcast Lupus Tonyo untuk pertama kalinya. Soalnya begini Kang, Kang Oke, kenapa saya milih-milih gitu? Kang Oke yang pengen banget ada di channel lah, ada rekam jejak videonya. Karena semalam saya riset, ternyata belum ada yang membuat autobiografi video Oh, khusus jadi wawancara Kang Oke mau gitu. bikin autobiografi lewat video. Iya kan? Oh, ini ceritanya tuh Iya kan? bikin autobiografi ya. Oke, keren Ya saya search itu kebanyakan ya atraksi Yoyo Kang Oke dan lain-lain, terus diundang ke televisi apa segala macam. Sedangkan menurut saya pribadi harusnya Kang Oke tuh ada di buku pelajaran anak-anak SD Subang gitu. Waduh. Iya kan? Buat apa? Dia kayak Taufik Hidayat gitu kan. Masa Taufik Hidayat masuk ya? masuk? Ada Rai masuk nggak? Ada. Ada Rai terus Iya. siapa petinju yang petinju Chris John. Chris John Iya, masuk ya? masuk. Masa lokal hero Subang nggak ada sih gitu kan? Harusnya anak-anak muda Subang khususnya yang sekarang-sekarang ini juga. tahu gitu. Ada lokal hero di Subang yang di bidang apa gitu kan? Menurut saya sih. Hero juga sih. Tapi kalau memang Kang Frank pernah tahu ya Kang. Jadi tahun 2008 kalau tidak salah itu. Jadi kalau tahun 2008 itu saya pernah masuk ke buku catatan emas. Ya, itu buku itu memang diterbitkan oleh Menpora. Di situ ada 100 orang pemuda Indonesia yang pernah mengukir sejarah di dunia internasional, dan di situ ada beberapa orang Subang termasuk saya gitu. Jadi Keren banget. jadi sebenarnya nggak usah masuk ke dalam buku pelajaran juga gitu, udah ada di situ. Terus sekarang kan media juga banyak lah ya, bisa dilihat, bisa dicari. Tahun ini era sekarang itu mungkin saya, tapi teman-teman saya juga yang maksudnya anak-anak sekarang juga
mungkin udah ada era yang lain ya, ada pahlawan-pahlawan yang lain. Maksudnya bukan berarti saya pahlawan, cuma bisa dicarilah banyak orang yang bisa menginspirasi gitu. Dan era itu saya udah lewat kayaknya sekarang ya. Wah, belum dong. Jelas lewat. belum. Apalagi ya toys ya, mainan gitu kan. Ini permainan anak juga kan. Ya Jadi, saya senang mainan. ya, nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena dari pendidikan aja Aoke udah keren nih. S1 di TB. Seni rupa Seni sih rupa, saya cuma- desain interior. Bukan, saya Bukan ya? bukan. Berarti Panji salah tuh. Ya nggak salah juga sih kalau untuk menjadi materi kan bisa asik. Oh. Yang menjadi asiknya adalah ketika dia bekerja tidak dalam bidang yang Ya, dia pelajari, betul, itu betul, sih betul. yang poinnya bukan Beatnya salah itu ya? beatnya itu, jadi nggak ada salah, nggak ada, jadi nggak apa-apa gitu. Oh, sebetulnya seni rupa berarti. Seni ya? rupa lukis sebenarnya. Lukis Kang ya, Frank, ITB. saya teh lukis. Saya teh jurusan seni lukis. Institut Teknik Bandung. Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung. FSRD ITB. Itu kan susah itu pasti kan. Susahnya ujiannya aja sih, kalau udah masuk saya yakin semua anak-anak siapapun itu yang senang terhadap menggambar ya, kalau saya FSR itu menggambar, siapapun yang senang menggambar pasti bisa lah kuliah di sana, siapapun pasti bisa. Yang susahnya itu pas ujian masuknya aja. Iya, itu. Itu aja sih. Apalagi sekarang kan lagi SNPTN nih, siswa Oh iya ya, SMP, beberapa SMA, udah ada yang yang masuk. udah Ini ada kan ya? udah mulai pendaftaran. ya? Senin ya. 2002 ya. Oke ya. Di Apanya? Institut Teknologi Bandung. Lulusnya 2000 kok saya jadi lupa ya? Iya. Sekarang teh 2002. 2021. Heeh. Dulu teh 2002 2002 kan. SMP, Terus ya. SMA dia SMAN 1 Subang. SMA 1 Subang. Kita sama. Sama ya. Sama. Cuman beda ya. Beda- Sama lah, sama Beda lah. generasi ya. Beda satu dekade ada ya. Mungkin ya satu dekade ya. Aku ke 94. 94 saya. Akang tuh berapa sih? Wah, saya jauh banget, Kang. Berapa? 2006. 2006 ya. Kurangi 94 aja. Iya, SMP di SMP 2 Subang. SMP 2 ya, SMP SMP 2 Subang. SMP 2 Subang. SMP 2 Subang. Jadi local hero lah. Local hero bisa jadi, harusnya bisa jadi inspirasi banyak anak muda di zaman sekarang. Terus prestasinya nggak main-main. Ada pernah menang kontes 30 menit 30 detik. 30 detik 30 detik menjadi jadi bintang. bintang. Ya, itu salah satu stasiun TV di Indonesia itu mengadakan itu dari Fox Entertainment. Dia Fox, oh. ya itu turunnya dari acaranya Fox Entertainment. Kalau di Amerikanya atau di luar negerinya 30 Second to Fame. Oh, Masuk 30 ke Seconds to Indonesia. Fame. 30 Second to Fame. Di Indonesia jadi 30 detik menjadi bintang. Kalau tidak salah saya masuk episode ke berapa? Ke-7 kalau nggak salah. Saya juara ke-7. Nah, setiap episode yang juara itu ditandingin di episode terakhir. Televisi di grand swastanya apa final. itu kan waktu itu? Global TV kalau Global nggak salah. TV ya. Global TV. Itu sejarah, itu pertama kali saya mau masuk lomba itu di situ. Sebenarnya bukan pertama kali untuk lomba ini ya, itu ke performan menunjukkan yoyo, dan niatnya waktu itu juga bukan bukan untuk juara sih, Kang. Jadi ketika ada acara audisinya di, kalau tidak salah PVJ waktu itu masih dibuka, saya jadi panitia. Iya, iya. Jadi panitia ini mural di PVJ. Bukan PVJ, sorry. Ciwok. Ciwok Di ya. Ciwok, Ciamplas Walk. Di Ciamplas Walk itu saya jadi juri kalau tidak salah. Jadi juri untuk mural di sana. Nah, terus saya lihat di salah satu tempat di situ, ada pembukaan audisi itu gitu. Masuk, jangan masuk, jangan masuk, jangan. Saya pikir-pikir kalau nggak sekarang kapan lagi? Ya udah, saya cobain aja masuk. Ternyata langsung masuk ke Jakarta tuh. Langsung diterima gitu. Wah. Jadi langsung Mantep. masuk ke Jakarta sama tim dari Bandung waktu itu. Karena waktu itu juga emang ragu-ragunya karena Dan waktu itu belum ada orang Subang yang belum ada yang masuk ke Fame, belum ada kayaknya waktu itu. ya ke TV lah maksudnya. Yang paling Ke TV. siapa? Oni ya. Oh, yang ke TV mah banyak. Banyak kan? ya? Banyak kalau orang Subang masuk TV mah sebelum itu banyak banget. Banyak Cuma ya? yang main yoyo, Yang main yoyo. yang main yoyo nggak ada waktu itu. Walaupun sebenarnya yang main yoyo banyak. Saya yakin sih pernah ada yang main yoyo waktu itu. Cuma saya juga ngikutin itu untuk memperkenalkan yoyo. Betul. Itu kan kalau nggak salah tahun 2005 kalau nggak salah. 2005 ya. 2005 acara itu. Sementara
saya itu di tahun 2004 ya, 2003 2004 itu Kang saya sudah mendesain yoyo buat Mendesain yoyo. perusahaan-perusahaan Nah, yoyo di seluruh dunia. itu, Nah, jadi mantep tuh. saya pengen memperkenalkan gini Kang. Orang-orang luar Indonesia aja tahu kalau di Indonesia itu ada pemain yoyo. Tapi orang Indonesia nggak tahu. Nah, saya pikir biarinlah Nothing Tulus, yang penting mah saya ikut 30 detik jadi bintang tuh biar tahu bahwa di Indonesia tuh ada pemain yoyo. Itu aja, asli. Nggak pengen menang karena saya untuk menang itu banyak yang keren-keren kan, banyak yang jago-jago. Saya tuh nggak pernah. Itu kan berarti prosesnya casting dulu ya Kang? Iya, pas casting. Ya, casting. Justru ya waktu di PVJ itu casting. Bukan PVJ, di Ciwok. Di Ciwok. Di Ciwok itu casting. Itu casting. Jadi casting tong ya. Tapi kan saya dari Subang, jauh-jauh dari Subang, masa untuk juri doang, kalau ada bisa 2-3 pulau terlampaui ya udah jalan aja. Sekalian pas saya masuk ternyata langsung masuk Kang, langsung diterima. Itu yang bikin saya kagum sebetulnya sama Kang Oke. Terus jadi peserta Asia Pasifik Yoyo Kontes 2005 juga, iya itu. Juri Asia Pasifik Yoyo Kontes 2006 di Malaysia. Karena kata juri yang sebelumnya udah jago banget, nggak perlu ikut lomba. Bukan, katanya. salah itu. Sebenarnya saya tuh nggak jago main yoyo tuh Kang. Nggak jago, saya tuh cuma gitu senang ya? doang. Aslinya. Sekarang apalagi banyak yang jago-jago main yoyo. Dari dulu juga udah banyak yang jago-jago, yang lebih jago dari Referensinya saya. kan Kang Oke. Pasti. Iya, waktu itu memang nggak ada lagi. Iya. Sebenarnya ada waktu Asia Pasifik Yoyo Kontes yang pertama itu tahun berapa ya? Nah itu tuh ada pemain Indonesia sebenarnya ikutan. Saya juga nggak tahu itu menang atau tidak. Cuma setelah itu nggak ada lagi. Nah di tahun 2005 itu saya ngebet pengen ikutan karena di tahun yang sama, di tahun 2005 bulan Juli atau Agustus gitu ada lomba juga di Amerika, World Yoyo Contest. Saya nggak bisa ikutan karena buat orang Indonesia itu ditutup visa ke Amerika waktu itu. Jadi saya udah dapat undangan tuh dari Gregory Kohn ya, dari Greg ya, yang punya yoyoguy.com atau yoyoing.com itu. Yoyoguy.com itu udah ngundang saya. Jadi panitianya lah, panitia World Yoyo Contest di tahun 2005 itu udah ngundang. Bukan kejuaraan dunia jika tidak dihadiri oleh pemain-pemain dunia. Betul. Saya katanya mengundang Anda untuk mewakili negara gitu. Saya bangga akan dapat surat itu, anjir asik gitu. Aya surat undangan internasional Asia Pasifik bayar. Itu masih World ya, World Yoyo Contest. World itu masih World kontes. Ya? Nah, tetapi saya bilang kan waktu itu tuh ada bom yang sengaja dilemparin ke kedutaan besar Amerika di Indonesia, tapi nggak meledak. Emang bukan untuk ngeledakin sih sebenarnya, untuk pengen tahu sih kayaknya sih tuh orang ancaman aja gitu. Ya, terus jadinya orang nggak bisa bikin visa dan nggak bisa bikin itu ya entering ke Amerika susah banget. Imbasnya kena ke saya. Terus saya bilang kalau saya nggak bisa datang karena ada masalah ya kayak seperti itu, keamanan negara dan lain-lain. Tapi asiknya di tahun itu mereka tetap mengirimkan atribut atau merchandise World Yoyo Contest ke saya, kasih yoyo yang ada logo 2005-nya, terus ngasih kaos, t-shirt sebagai tanda peserta yang memang karena nggak datang sih ya, tapi mereka tetap menganggap kalau karena udah mau datang tapi nggak datang ya udah deh, itu t-shirtnya dikasih, terus yoyonya dikasih, ya bangga juga lah ya. Wah ya bukan bangga lagi, juga seluruh jadi, Indonesia bangga pasti kan. Enggak, tapi kan sebenarnya saya nggak main ke sana, nggak jadi main gitu karena masalah itu gitu. Ya walaupun nggak main kan tetap nama ada di sana. Ada di sana. Nah tapi gantinya di tahun yang sama di 2005 itu masuk ke Asia Pasifik Yoyo Contest juga sama, diundang juga karena desain ternyata ada yang ngedesain yoyo buat, kan saya ngedesain buat Dev Skill Toys di Amerika, buat Yoyoguy itu sendiri, bikin stiker, bikin t-shirt, terus buat yoyo special edition radioaktif di South Africa. Radioaktif. Jadi bukan radio ya, tapi radio pakai radio aktif. Nah, jadi YO gitu. Itu saya yang bikin logonya juga, saya bikin hiasan buat di yoyonya juga. Logo perusahaannya saya bikinin gitu. Jadi semuanya aja berarti ya. Iya, itu semuanya pas mereka datang mereka bikin perusahaan itu, ya udah bikinin logo perusahaan sama hiasan yoyonya. Keren banget. Gitu. Nah, jadi mereka itu mengundang karena saya mendesain itu gitu. Jadi diundang lah gitu karena dan tahu saya juga pemenang 30 detik jadi bintang di Indonesia mereka itu. Triggernya di situ mungkin. Iya, mungkin juga di situ. Terus saya juga memang kontak-kontakan kan lewat web ya. Lewat web. Iya. Forum web ya, Kang. Forum web ya. Web forum. Dulu milis ya. Udah enggak ya tapi ya. Facebook. Enggak.
ada sih web Ada yoyo khusus talknya gitu ada. ya? Iya, jadi Forum gitu forum ya? gitu, forum yang khusus yoyo. Kan sekarang juga masih ada Kayak sebenarnya ya. Kaskus gitu Kayak lah ya? Kaskus, bener, Ah, kayak Kaskus. ada thread-thread gitu. Ada trade bener, Iya, sama iya, aja, sama-sama kayak gitu. Nah, itu khusus pemain yoyo di sana. Dan setiap toko itu punya yoyo talknya gitu, yoyo talk roomnya, forum itu iya, iya, punya iya, forum iya. yoyo gitu. Diskusi gitu Forum ya, kayak diskusinya, gitu-gitu ya. mereka punya forum diskusinya. Sharing-sharing gimana Nah gitu, teknik-teknik jadi mungkin tahu gitu. dan di saat itu juga saya sudah mendesain beberapa hiasan buat di yoyo ya, buat orang-orang Amerika, teman-teman pemain yoyo di Amerika. Gila, Nah Amerika gitu. loh, bayangin. Ya karena ada forum sih sebenarnya nggak istimewa banget kan? Istimewa karena cuman Kang Oki satu-satunya yang waktu itu melakukan hal itu kan. Iya sih, tapi Iya saya pikir kan? sekarang juga lebih banyak yang gila-gila gitu. Ya sekarang itu kan 2005. Pertandingan dunia yoyo gitu tandanya kan. visioner kan berarti Kang Oki. Ya, Karena- sekarang bahkan yang fingerboard aja ada kan. Yang Iya. kejuaraan dunianya kalau Iya, semua kan? permainan yang dianggap childish ya buat Iya, kita, betul. ngapain gitu Sekarang kalau kan di Indonesia ada gitu. Lari-larian sekarang kan kucing-kucingan juga sekarang Kucing-kucingan ada yang asik ya, Iya, itu itu. keren. Itu ada Chess. kejuaraan dunianya. Ada. Ada rintangan-rintangan ya. Bola gebok juga sekarang ada. Ada. Nah, Kang, saya sekarang jadi tertariknya gini justru dari pembicaraan ini yang menjadi tertarik adalah kita itu kadang-kadang kurang ngeh Kang terhadap mainan atau apapun itu kegiatan yang dianggap sepele. Iya nggak? Yang waktu kecil kita sering main gitu ya. Ya, jadi maksudnya gini, waktu kecil pun ketika kita main, mereka ya orang tua lah ya dan lingkungan itu Iya, tidak menganggap itu tuh akan menjadi sebuah apa ya kegiatan positif yang mendunia, Kang. Iya. Termasuk main yoyo, Iya. termasuk main yoyo. Heeh. Karena mungkin keterbatasan informasi dulu gitu ya. Internet belum luas kayak sekarang. Jaringan belum bagus kayak sekarang. Sebenarnya tidak harus ada internet, Kang. Masalahnya gini. Nah, yoyo itu di Yunani ya, waktu 1500 tahun sebelum Masehi itu, Wah, sejarah nih. Sejarah nih. Yoyo itu sudah dipakai oleh bangsa Yunani untuk menjadi bagian benda yang menjadi bagian sesembahan kepada dewa sebagai udah tahu itu cerita itu? Belum kan. Jadi ada anak ya, kalau ada anak beranjak ke dewasa itu, yoyo itu menjadi bagian dari benda yang harus dibawa sama anak itu. Oh, keharusan ya. Keharusan karena kenapa? Karena yoyo itu tidak hanya bermain power, tetapi juga bermain sense gitu. Ngelempar, tapi bukan hanya sekedar dilempar. Jadi bukan hanya ngelempar batu, tapi harus ada perhitungan. Kapan kita saatnya melempar dan kapan harus saatnya menarik, kapan saatnya kita memainkan yoyo itu agar dia seimbang. Nah itu kan sama anak yang agak-agak Berarti di Yunani mah bukan disunat tapi dapat yoyo salah baru, satunya itu. baru disebut balik ya. Beranjak dewasa sih ya. Beranjak Yunani, dewasa. Oh, simbol Emang yang tapi sangat ngomong-ngomong dihargai, ya. kalau di kita dewasa itu harus disunat ya, baru dewasa ya. Ya kalau Islam sih gitu, Islam kan. gitu ya, jadi udah harus kalau disunat udah tua katanya, gitu ya, udah dewasa. udah dewasa disunat mimpi gitu. basah kan. Nah gitu, jadi benar sebelum acara kalau di sini sunatan, nah itu acaranya itu karena memang bermain yoyo itu tidak hanya bermain power, tidak hanya bermain rasa. Kayak misalkan gini main catur Kang, main catur itu dia tidak ada power, tapi main strategi. Kalau main angkat besi, nah dia yang dibutuhkan lebih banyak power. Kekuatan. Lebih banyak power. Strateginya mungkin presentasinya lebih kecil dari powernya Betul. gitu. Nah kalau catur sebaliknya. Nah kalau yoyo ini saya pikir Dua-duanya berarti ya. half-half lah gitu, hampir sama. Jadi kapan kita power melempar memang harus, tetapi kita harus memperhitungkan saat yoyo berputar itu kita bisa ngapain. Agility yang kayak Ya gitu, kayak gitu, rutin Kelincahan, gitu. Kelincahan gitu. Kayak gitu. Karena kan ini harus sering dilatih nih. Sense, pergelangan ya, tangan kiri ya. kanan, tangan Iya kan, kiri kan. kanan karena mengkoherensikan Ini otak harus kiri otak sering kanan. latihan nih ya, gitu Iya, gitu. Apalagi main satu yoyo pun itu koherensi otak kiri otak kanan, apalagi dua tangan sekaligus. Wah, gitu. iya benar. Kan ada kan matematisnya juga ya kan. ada apa namanya trik matematis di yoyo maksudnya. Kayak apa namanya kekuatannya segimana, Oh. talinya berapa. Ya mungkin matematisnya lebih ke distribusi berat yoyo Nah, itu gitu, maksudnya. terus keseimbangan kiri kanan yoyo gitu. Ya power yang dihasilkan putarannya akan berapa Iya, lama, gitu. nah gitu, kayak gitu gitulah. Wah, gila. Berarti emang susah nih. Susah. Tapi yang lebih asik dari yoyo Kang, jadi ngobrolnya tadi ditanya langsung. Emang nerangin nih. gini Jadi gini podcast nih, mah santai, jadi gini weh. Kang. Jadi gini, justru di yoyo itu yang asiknya ya,
Jadi itu bisa menjadi barometer seseorang, Barometer. seseorang untuk dinyatakan bahwa orang itu cerdas atau tidak tuh dari main Gak yoyo usah loh. psikotes berarti ya. Salah satunya. Salah satunya. Psikotes juga perlu. Salah Instrumennya dengan yoyo. Instrumennya dengan yoyo. Bener kan? Oh, Jadi baru tahu kalau kita bisa main yoyo secepat apa kita menangkap beberapa trik yang bisa dimainin. Nah, secepat itulah dia sebesar itulah gitu kemampuan apa ya? Kalau IQ mungkin bisalah IQ bisa dilihat dari seberapa cepat dia bisa belajar yoyo. Saya bisa nggak ya nih ya? Sebenarnya saya juga nggak tinggi-tinggi banget aduh. IQ-nya Kang. Cuma Nggak saya mungkin, Kang. saya mah resep aja gitu. Senang aja main yoyo gara-gara apa? Gara-gara saya mah kinestetis orangnya. Bukan gitu masalahnya, Kang. Masuk ITB itu kan berarti Masuk ITB mah karena keinginan yang kuat, Kang. Iya, Dan doa iya. orang tua dan ada campur Iya, tangan betul. Tuhan. Betul, Karena Kang. kalau saya nggak kuliah di sana, saya bingung kuliah di mana lagi. Nah, nanti kita ceritakan tentang masalah itu. Ya, siap. Sekarang kita lanjutkan. Nah, Ada gini catatan, prestasinya banyak. Ada contekan nih. Siap. Dapat dari Kaskus. Gak tahu tuh siapa yang bikin di Kaskus. Dulu waktu Terima kasih ya. zaman-zamannya itu Kang itu teh tahun 2005 2006 itu yang bikin catatan. Terus sejajar dengan World Yo-Yo Master dari Brazil katanya, Rafael Matsunaga. Siapa yang bilang ya itu? Waduh, itu banget ya. Paul Yat dari Kamboja sama Hiroyuki Suzuki dari Jepang. Yang di Indonesia ya Kang Oke Rosgana. Lagi-lagi itu Gitu. pas dari Asia Pacific Yo Contest itu pasti. Ya iyalah Kang. Itu mah Asia Pacific Yo Iya Contest. dong. Jadi tahun 2005 itu saya diundang Asia Pacific Yo Contest Kang. Nah, nggak jago Kang saya teh. Nggak jago main yo-yo. Suka merendah emang. Bukan merendah asli. Cuma triknya trik dasar saat itu tuh cuma ya gitulah trik yo-yo cuma boing-boing gitu kan, alley hop segala macam. Nah, cuma gini Kang. Wah, bener asik minum nih. Jadi karena di Indonesia yang ikutan cuma saya sendiri, jadi saya hanya satu-satunya orang waktu tahun 2005 ya yang mewakili Indonesia untuk kejuaraan Asia Pacific Yo Contest itu. Nah, termasuk dari Cina ada Takuto namanya dan dari Australia. Oh, Dan iya, dari iya. Australia. Nah, Australia masuk Asia berarti. Asia Pacific Yo Contest Australia ikutan ke Ikutan kita, ya? iya kan deket lah ya, tinggal naik ke atas gitu. Kiri. Gini jadi bahkan waktu itu dari Amerika juga ada Paul Yat sama Brazil itu, Brazil dan Matsunaga Amerika. itu. Rafael Matsunaga dari Brazil itu datang juga, bukan karena regional sih, kalau itu karena ada sponsor dari perusahaan yoyo di Iya, Amerika iya, ya. iya, iya. Jadi saya itu satu-satunya orang yang mewakili Indonesia. Di situ ada Takuto dari Cina yang, nah mereka itu si Gregory Cohen yang menjadi panitia World Yo-Yo Contest itu mengomentari pertandingan Asia Pacific Yo Contest. Oh. Gitu, mengomentari bahwa the Yo-Yo Hero from Indonesia itu saya gitu, oke. Nah, dan dari Cina itu waktu itu ada Takuto gitu dari Brazil, dari Kamboja. Kalau dari Brazil itu udah jadi master cuma. Oh, gitu. Nah, saya disejajarkannya karena memang nggak ada lagi orang sebenarnya gitu, saya mah. Ya kan? Asli Gitu Kang Oke tuh gitu. Bukan, karena nggak ada lagi orang, biasa aja. Kang Oke Asli. itu sudah bisa masuk ke buku sekolah kata saya juga sebagai, Udah kan masuk ke buku sosok. itu, udah masuk ke buku. tapi 100 tidak pemuda. dibaca oleh banyak orang kan. Ya, karena Sayang memang gitu. kalangan terbatas mungkin Harus ya. sebenarnya harus nih Subang harus Tidak harus juga harus sih. masukin nih ke buku SD lah minimal gitu. Bener kan, karena inspiratif banget kalau menurut saya dari cerita-cerita yang ada. Saya ingat banget dulu tahu yoyo itu pada saat ada entertainment pertandingan basket di desa. Penampilnya itu si Arif. Oh, Arif masih Saya sepupu tahunya sih, dia juara ada yang- nasional. saya nanya itu jago 2007, banget kata ya. saya kan nanya ke temennya. Oh itu anak buahnya Aoke katanya. Dilatih sama Aoke. Yang mana Kang Aoke kan? Oh, dulu belum saya kenal ya? Belum kenal. Belum tahu ya? Belum tahu. Padahal kita sama-sama 2007 kalau nggak salah. Iya, 2007. 2007 itu pertandingan pertama kejuaraan yoyo nasional Indonesia. Dari situ saya kagum banget tuh sama Yoyo gitu. Wah ini keren banget si Arif gitu ya. Iya, Main pas yang dua itu kan, yang dua double, double looping. anjir itu pecah sih itu puncaknya itu sih. Puncaknya ya memang di 30 trik dasar itu double looping itu memang menjadi sebuah Gila keren banget sih. apa ya, trik yang pemungkas. Udah gitu pakai topi ini kan, set elegan banget kan kostumnya si Arif ya waktu itu. Oh iya, itu ngikutin Itu gaya. juara satu terus setiap ada pertandingan basket entertainmentnya Yoyo pasti Iya, juara. oh juara. Juara. Karena jurinya
Ya nggak ada lagi karena Kakak. jurinya nggak pernah nonton Nah Yoyo. itu mungkin ya. Makanya saya sebut fenomenal Oh lah, memang ada inspiratif gitu. pertandingannya ya? Maksudnya pertandingan performance itu ya? Iya, jadi kan ada yang nari, ada yang apa? Performance act lah ya. kabaret, ya performance act-nya. Nah, begitulah di 30 detik jadi bintang, Kang. Oh sama ya. Jadi tidak harus yang sama. Tadi nggak dilawan tari lagi. Tadi dilawan apapun. Yang penting yang menarik, yang membuat kita terpukau. Iya. Nah, karena waktu itu baru Yoyo, saya juga nggak hebat-hebat amat. Kalau asli. sekarang mah ini kali ya apa? Yang dulu mah Indonesia Mencari Bakat. Iya betul. Nah setelah itu ada lagi tuh turunannya Indonesia Mencari Bakat gitu. Termasuk Got Talent ya. Ya American Got Talent. American Indonesian Got Talent kayak gitu. Indonesia Got Talent gitu. Mungkin kalau sekarang ikut Asia's Got Talent bisa masuk ke America's Got Talent juga kali ya, Kang Oke. Kalau saya sih karena triknya biasa ya di Amerika udah banyak. Ada teman-teman Yoyo di Amerika juga yang ikutan. Oh gitu. Yang dari Jepang juga ada yang ikutan. Jadi apa namanya? Udah banyak sih. Waktu saat itu juga udah banyak pemain yang keren gitu. Oh gitu. Udah jadi pemain yang keren. Oke. 3 keywords. Sekarang saatnya kita memberikan 3 kata kunci ya. Wah, power key. Yang nomor 1 yaitu seni rupa ITB. Seni rupa ITB. Kok bisa Kang masuk ITB itu? Ada campur tangan Tuhan kayaknya itu mah, doa ibu gitu. Ya itu udah pasti. Jadi sebelumnya tuh saya tuh memang ini banyak anak-anak yang pengen loh Pak, masuk ITB. Ya betul Kang. Jadi gini, ini baru pertama nih ditanya nih soal ITB nih. Yeah. Saya pikir keren ini pertanyaannya karena gini, ini saya suka sharing kalau saya jadi pembicara di salah satu kampus ataupun seminar gitu lah ya. Jadi seni rupa ITB itu saya mengenal kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP itu saya lihat acara TV ya di TVRI kalau tidak salah, dulu mah udah nggak ada acara TV lain ya, cuma TVRI doang. Pas ngeliat TVRI itu ada orang yang lagi menggambar pohon gitu, menggambar apa namanya, gambar bentuk lah yang beberapa tahun kemudian saya tahu kalau itu gambar bentuk. Jadi ada orang melihat sebuah pohon menggambar tuh, dan yang asiknya tuh dia itu tidak menggambar secara fotografik. Yang saya senangnya tuh kenyataannya gini, tapi dia menggambarnya dengan cara orang anak-anak itu sendiri yang menggambarkan. Ini keren banget ini. Ternyata saya baru tahu kalau ternyata itu adalah cara belajar di FSRD ITB. Sejak saat itu saya ngebet dan saya pengen rasanya tuh besok aja tuh masuk FSRD ITB. Jadi kelas 2 SMP itu saya, di ITB ada seni rupanya ya. 100% gue pengen. Udah mau digambar ya kan. Udah dari gambar. kelas 2 SMP. Ya, walaupun gak juara-juara. Dari kecil sih ya seneng gambar mah, tapi seneng gambar. Iya, terus pas ngeliat itu ternyata ada. Berarti dari gitu. kelas 2 SMP udah nemu seseorang yang bisa gambar fotografi itu. Terus punya idealisme sendiri juga tentang gambar gitu ya? Ya itu dia, makanya ketika lomba itu saya nggak pernah, kalau lomba lukis, nah saya lebih ke ya berdegong lahnya saya, harusnya jangan gitu, kalau pengen menang harusnya jangan gitu. Saya lebih ke menekankan bahwa kalau lomba lukis ya harus lukisan, bukan ilustrasi. Iya. Gitu, ilustrasi sama lukisan beda, dan bukan poster. Nah, yang menang itu yang kayak poster semua, yang ada tulisan Hari Pahlawan atau Pahlawan Sudirman. Yang menang yang gitu. Nah, saya pikir itu bukan lomba lukis, saya bilang. Dan saya jadi ya udahlah, saya ngegambar gaya bebas aja karena memang lukisan mah bukan nggak ada tulisan. Beda antara lukisan, poster dan ilustrasi. Gitu. Nah, semua karena teknisnya bagus tuh, jadi dimenangin. Padahal itu bukan lukisan, saya bilang. Dalam hati ya waktu itu, dalam hati saya. Tapi nggak protes, iya menang tuh gitu, oke gitu. Cuma kembali lagi tadi, jadi sejak kelas 2 SMP itu saya itu ngebet pengen masuk seni rupa ITB. Gila, kelas 2 SMP dari kelas 2 SMP udah niat pengen ITB. Berarti benar. itu yang harus diingat sama anak-anak sekarang ya, iya, nggak sesingkat itu prosesnya. Betul, dan saya disadarkan sama apa, jadi kalau dulu ada temen ya yang suka ngebagiin buku geningan. Ya. Sok kamu cita-citanya apa? Gitu kan, terus mau jadi apa? Nah, teman SMP saya itu beberapa tahun lalu itu kembali ke saya, Kang. Kang, cenah kamu mah ternyata cenah tercapai cita-cita kamu teh. Kenapa gitu? Karena kamu di catatan saya udah nulis cita-citanya apa? Pengen jadi dosen ITB, Kang. Pengen jadi dosen ITB. Iya, dosen seni rupa ITB di bukunya. Di buku dia ada tulisan cita-cita saya. Nama Oke Rosgana, iya, cita-cita dosen seni rupa ITB. Wah. Di situ, dan ternyata saya
dosennya enggak ya, cuma saya di asisten dosen doang. Cuma Ya itu sih saya masuk hampir ITB-nya. Ya cuma tercapai masuk lah ITB-nya jadi tercapai dosennya. dan sekarang jadi dosennya enggak di ITB, Iya. di dosennya di Subang gitu kan, di arsitek gitu kan. Iya, dosen Dosen seni rupa di seni arsitek. rupa mungkin gini, dosen dan masuk ITB. Jadi dosen ITB. Jadi ya intinya mah saya pengen masuk ITB dulu gitu kan. Waktu keren itu ya, kelas 2. Jadi bahkan kelas 3 SMA itu saya udah nggak pernah Tapi belajar. kasihan nih Kang kalau nggak ngomongin temen Akang itu. Nah, yang temen Akang jadi tapi cita-citanya. Saya nggak tahu malah dia tuh apa teman ceritanya apa. Dia cewek dah. Oh, cewek ya. Namanya siapa ya? Mungkin udah lupa ya. Lupa Tapi namanya teh. siapapun itu ya, terima kasih sudah memberikan buku Yang untuk- catatan iya, buat teman-teman gitu. sebelum perpisahan teh geningan gitu. Terima kasih menjadi doa yang berhasil sekarang. Iya. Ya luar biasa. Nah, Itu kata pertama ya, seni rupa ITB iya ya. seni rupa ITB. Katanya ada cerita juga, memang nggak sekali tes ya. Enggak sekali tes. Jadi tahun pertama itu gagal, sombong teuing Kang. Urang pasti lulus lah, da urang geus bisa lah cara. Nah, tapi ternyata enggak lulus. Nah, tahun kedua saya lebih ternyata ada campur tangan Tuhan nih. Berarti Kenapa tuh bisa gagal di tes pertama Kang? terlalu pede Kang jigana. Lebih ke takabur lah saya bahaya lahnya. Jadi udah pasti lulus udah babari ujiannya gini gitu. Nah, tapi mungkin saya terlalu takabur itu jadi ternyata jangan gitu. Jangan gitu. Kalau Tuhan tidak berkehendak mah enggak akan. Nah, saya pokoknya dari situ teh jadi rajin tahajud, Kang. Jadi lebih ke tafakur diri aja. Mau masuk mau enggak. Jika Tuhan memang mengizinkan saya masuk nanti mungkin masuk. Karena kan ujiannya tuh beda ya. Dulu mah UMPTN Kang ujiannya teh, kalau sekarang apa? Sama sih, SNMPTN. SNMPTN. Akang dulu zamannya apa? Saya MPTN ya? saya pernah ikut tapi ini PMDK, jalur rapot. Jadi nggak pernah ikut The SNMPTN. best sih itu lebih the best sebenarnya. day. Sebenarnya Kang ngomong-ngomong saya justru pengen interview Nanti Akang. dong, nanti. Oke, ya. Nanti. Oke, di saya channel udah saya. mengidam-idamkan ini Oke. momen dengan Kang Oke ngobrol podcast gini udah lama Kang. Lama, Pak. Ini gearnya Lama baru ya? punya sekarang. Oke. Mixer, mic gitu. Keren, saya banyak belajar ini mixer seperti apa, mix seperti apa. Jadi tadi udah terjawab ya bahwa saya kelas 3 itu justru nggak pernah belajar Kang, karena Kelas 3 nggak pernah belajar. nggak pernah belajar pelajaran SMA Eptanas. itu. Iya, nggak pernah belajar Eptanas. Kenapa? Karena kan masuk ITB mah ujiannya terpisah. Nggak Kan? latihan soal nggak gitu kan? Enggak buat apa dan nanti nggak akan kepake. Kan ujian seni rupa mah menggambar sama UMPTN UMPTN ikutan, UIPC malah saya ikutannya. itu kan latihan soal berarti kan? Iya latihan soal, tapi kan itu hanya ikutan saja karena tujuan saya masuk seni rupa ITB dan UPI. Jadi belajarnya UPI itu dulu mah IKIP ya. IKIP ya. Jadi saya hanya pengen masuk, kalaupun MPTN itu belajarnya hanya untuk bisa masuk UPI gitu. Masuk iya, seni rupa, iya. masuk seni rupa UPI. Kalau nggak ITB nggak keterima nanti bisa lari ke sana. Betul. Jadi karena ujiannya berbeda dulu mah. Ujian UPI dulu, MPTN dulu, terakhir baru ujian terbalik justru ngegambar dulu kalau nggak salah mah. Ujian seni rupa dulu, nanti ujian. Dan UPI itu ada 2, MPTN juga, praktek juga, praktek gambar juga. Jadi memang beda jalur ya, beda jalur dan tidak dipelajari tuh masuk ITB mah matematika, kimia, fisika. Nggak ada ujiannya, di ujiannya nggak Oh, ada di seni ujian rupa nggak mah. ada? Di seni rupa ITB mah nggak ada. Apa itu Ya, ujiannya? ujiannya kan cuma psikotes ya, nulisin gambar atau mengantisipasi gambar-gambar tertentu dan menggambar suasana itu aja. Dan sampai sekarang itu makanya. Yang paling susah apa Kang? Yang Menurut paling Kang Oke. susah yang paling susah gambar suasana kayaknya. Gambar suasana. Gambar suasana. Mulai dari garis dulu gitu. Iya, apa mulai gimana? gambar suasana itu contohnya kayak kita menggambarkan sesuatu suasana aja. Gini, gambarkan sebuah pasar misalkan. Tapi pasar misalkan ya kayak yang kemarin tahun lalu itu, beberapa tahun lalu itu gambarkan sebuah pasar yang anti gravity. Jadi nggak ada gravitasi. Oh, iya, Anti-gravitasi. iya. Jadi pasar yang melayang, tetapi kegiatan orang-orang di sana berjual beli dan berniaga itu masih terus berjalan tapi tanpa gravitasi. Ya, Gitu kayak gitu-gitu. Atau zaman saya itu waktu almarhum Putu Wijaya ya, kalau Arifin C. Nur meninggal. Arifin C. Nur. Meninggal, jadi ceritanya teater. Oh, Jadi gambarnya tuh gambarkan suasana gitu. Suasana ada 2 soal. Yang pertama gambar hajatan, bangun hajatan pernikahan atau kesedihan atau kebahagiaan hajatannya, dan gambarkan suasana
pertunjukan teater. Boleh di persiapan teater atau pas lagi pertunjukannya. Nah, kita sama-sama Kang di lorong teater. Pengalaman orang di lorong teater gitu. Wow. Tapi gambar kan? Gambar dari nol. Wah, gila. Ya makanya itu yang susah. Gila. Tapi menurut saya waktu itu ya nggak tahu. Waktu saya 94 kan saya 94. Tapi itu realis Kang berarti. Ya realis atau tidak mah jadi tidak kartun-kartun amat ya. Tidak kartun-kartun amat, cuma ya mendekati realis lah kan zaman. Berarti pensil berarti ya? Pensil aja pensil. ya? Wah gila. Pensil dan saya waktu itu nyiapin pensil 40 buah. 40 buah? 40 buah, 40 pensil, batang pensil. Dua ujungnya ditajemin, jadi ada 80 mata pensil. Wah gila. Ya. Disiapin dalam satu tempat. Sehari sebelumnya tuh saya tajemin, bahkan 3 hari sebelumnya tuh saya tajemin. Kan? Segitunya disiapin. Buset. Itu untuk apa coba Kang? Untuk apa Kang? Untuk ngagemperkeun nu lain. Sabareng mah dan moal kapake kabeh. Cuma kan ketika ngeliatin jebret di atas meja yang lain kan langsung anjir ya lobat pisan gitu pensilna. Tapi bisa membuat strategi seperti itu kan artinya pikiran Kang Oku sudah berbeda dari anak-anak SMA yang lain kan? Ya mungkin ya, cuma ya saya kan? pikir itu mah salah satu cara bagaimana caranya gitu kan. Dari tapi saya aja nggak gitu. Kepikiran kan? Nggak akan kepake semua tuh Kang, cuma 100 menit Kang, 100 menit Kang ngerjain semua teh dari sketsa sampai beres tuh cuma 100 menit nih. Soal yang teater saya milihnya waktu itu 100 menit saya ngerjain itu terus nggak kepake semua kan 40 pensil itu cuma ya saya optimalkan saja di situ memang ada 2B, 4B, 6B yang genap-genap unggul sampai hak mah nggak kepake pokoknya asal item aja yang jelas mah item terus cerita dimainin. Saya ada jahil ceritanya ada persiapan mau pentas. Nah, nih yang nggak ngerti gambar imajinasiin aja lah ya. Oh iya saya terlalu ini ya terlalu verbal jadi ada apa nih Kang? Jadi saya ngegambar ini Kang, ngegambar persiapan teater. Jadi ada cewek yang lagi ganti baju. Ditolong ku pemain yang lain gitu aja sih. Gitu. Tapi yang lainnya ada yang lagi nyisir, ada yang disisirin, ada yang lagi tong noong, aya nuker maledog, aya nuker nyiapin behind the stage lah. Behind the stage. Terus ada orang-orang di luar kelasnya. Kenapa disebut kelas? Karena di luarnya ada tiang bendera kelihatan kecil masih sekolah. Saya ngebayangin sekolah SMA 1 Kang. SMA 1 Subang. Sekolah kita dulu dan saya juga ikut teater. Jadi orang-orang teater kan mempersiapkannya kan ada pakai musiknya, ada pakai betul. bonang nah di situ ada, terus ada ibu guru yang lagi ikut detail banget ya. Saya paling banyak ceritanya itu Kang, sengaja. Jadi saya menampilkan. Pantesan lulus ya. Saya pikir karena cerita banyak sih. Iya. Jadi ada yang lihat jam tapi udah pakai baju Indian gitu kayak gitu. Memang sih kalau bisa dicek ya di IG-nya Kang Oke ya. Iya tapi di IG itu nggak IG-nya kan? Okerosgana. Langsung Rosgana. OKEROSGANA. Ditulis mal di handap ya? Ada. Siap. Jadi gitu. Sama YouTube-nya apa kan? YouTube mah Rosgana aja. Ada bisa, 2 sih. Kalau di IG banyak gambar-gambar beliau di situ. Iya, tapi itu mah gambarnya udah malam semua. Gambar. Jadi detail Kang banyak gitu. Ada yang kayak tadi ada rambut segala macam, tangan, lipatan-lipatan itu. Tapi itu yang paling susah. Enggak segila pas ujian sih. Siapa pas ujian seni rupa. Ujian tuh gila banget ya. Masalahnya dalam satu lembar itu banyak ceritanya Kang. Kayak ini ya yang Jepang itu ya. Siapa saya lupa yang main perspektif itu angle. Kalau itu Korea Kang. Korea ya. Kim Jong Gi. Kim Jong Gi mah dari Korea. Gitu ya? Iya kurang lebih kayak gitulah. Banyak kan gitu. Iya, kurang lebih kayak gitu. Nah benar kayak gitu. Jadi tapi waktu itu kalau waktu dulu udah kenal Kim Jong Gi udah pasti ngiblat ke dia tuh. Iya sih pasti ya. Saya tahu Kim Jong Gi juga 2 tahun apa 3 tahun terakhir gitu. Kayaknya emang 2010-an ke atas kali ya. 2010-an ya. Ya lumayan lah dari zamannya dia menerbitin buku pertama. Berarti lebih sih 2 tahun 3 tahun mah lebih. 2-3 tahun ya lebih. Lebih dari 3 tahun mah. Jadi gitu ya yang mau masuk ITB ceritanya. Lalu nih keywords kedua, Yoyo dan Afrika nih Kang. Wah, itu pengalaman paling asik